Halo, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama Bunda Regina dalam edisi Do Re Mi, doa dan renungan misioner Rabu 27 April 2022. Dan hari ini kita masuk dalam pekan Paskah kedua. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembukaan. Marilah kita bersatu dalam doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Sang Pencipta manusia dan alam semesta ini, kami ucapkan syukur kepadamu karena boleh bangun di pagi yang indah ini. Kami mohon bimbingan-Mu sepanjang hari ini. Bimbinglah kami agar dapat bekerja dalam semangat kasih-Mu dengan rajin dan jujur. Buatlah kami agar tidak mudah putus asa dalam menjumpai segala kesulitan. Berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, bacaan kita di pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai dengan 21. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Percakapan dengan Nikodemus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah itu amat baik. Dia mengutus Yesus putranya untuk datang dan tinggal bersama kita. Dia juga menganugerahkan anaknya menjadi tebusan bagi dosa-dosa kita. Apa yang kurang dari kebaikan Allah dalam hidup kita? Kebaikan Allah kadang kita pertanyakan kalau doa-doa kita tidak dikabulkannya. Namun, apakah benar Allah yang salah dalam situasi hidup kita ini? Atau jangan-jangan kita tidak sepenuhnya percaya kepadanya? Atau kita sebenarnya masih hidup jauh dari Tuhan sendiri? Kita lebih menuruti keinginan-keinginan kita sendiri daripada hidup sesuai dengan
segala perintah Tuhan. Karena kita ini milik Allah, seharusnya kita hidup sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Namun, tidak jarang kita justru tidak mempedulikan kehadiran Allah dalam hidup kita. Dan kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan keinginan kita sendiri. Bahkan kita hidup jauh dari Allah. Kita tinggalkan Allah demi keinginan kita yang lebih kuat. Kita ingin senantiasa hidup bersih dan dekat dengannya. Nah, anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, ada beragam gelombang dan kenyataan malam gelap yang menjadi milik kita. Misalnya, egoisme, kesombongan, keserakahan, ketidakpedulian, dendam dan benci, iri hati dan cemburu, ketidakadilan dan ketidakjujuran, ketidaksabaran, kekerasan dan kekejaman, kepalsuan dan kebohongan, kegelisahan, kepanikan dan ketakutan. Semuanya akan menghalangi mata dan telinga kita, sehingga kita tidak mau mengenal Tuhan dalam diri sesama. Namun di tengah ancaman setiap gelombang dan badai persoalan kita, marilah kita terus mendengarkan peneguhan dari Tuhan sendiri. Dia mengatakan, "Tenanglah, ini aku, jangan takut dan percayalah kepadaku saja." Semoga renungan kita di pagi hari ini dapat menjadi kekuatan baru dalam hidup kita dan tetap semangat dalam rutinitas kita setiap hari. Amin. Marilah kita melanjutkan doa untuk anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir, terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian, terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang selabad. Amin.
Selamat pagi dan selamat menjalankan tugas tanggung jawab kita setiap hari dengan baik. Sampai ketemu di lain kesempatan. Amin. Aduh.